Perkenalkan, nama saya Adriana Kristiani CU dengan NIM 24110784. Di sini saya akan melakukan video penjelasan tentang membuat menu-menu, submenu dari perulangan atau looping, condition, array menggunakan kombinasi dengan struct, dan juga login menggunakan if else dan switch case pada menu karyawan. Baik, yang pertama di sini saya akan jelaskan struktur data struct. Di bagian ini disebut struct karena bentuknya seperti struktur di bahasa C, tetapi PHP dibuat menggunakan array asosiatif. Setiap karyawan disimpan sebagai satu struktur data array yang berisi beberapa file seperti username, password, nama, dan jabatan. Jadi, karyawan adalah array of struct atau kumpulan dari beberapa struktur karyawan. Fungsinya adalah sebagai database sederhana untuk menyimpan data login dan identitas karyawan tanpa harus menggunakan database MySQL. Nah, yang kedua adalah login menggunakan if, else, dan session. Yang ini di mana session start sendiri digunakan agar PHP bisa mengingat status login pengguna. Sedangkan yang ini adalah pengkondisian if else untuk mengecek apakah pengguna sudah login. Jika belum login, pengguna langsung diarahkan ke indeks PHP atau halaman login. Jika sudah login, data user disimpan di variabel user. Jadi bagian ini menunjukkan pengkondisian if else untuk login sistem. Yang ketiga adalah struktur data array kombinasi struct. Yang ini di mana menu adalah array 2 dimensi atau array di dalam array yang merepresentasikan menu dan submenu pada dashboard. Contohnya, pada menu profil karyawan memiliki 2 submenu, yaitu lihat profil dan edit profil. Pada menu data karyawan memiliki submenu daftar karyawan, sedangkan di menu laporan memiliki 2 submenu lagi, yaitu laporan bulanan dan laporan tahunan. Nah, ini disebut array kombinasi struct karena setiap elemen menu memiliki struktur data di dalamnya, seperti struct dalam struct. Yang keempat, looping atau perulangan menu dan data karyawan. Yang pertama, looping untuk menampilkan menu di sidebar. Nah, looping yang digunakan di sini adalah variates. Digunakan untuk mengulang setiap elemen dari array menu. Looping pertama menampilkan judul menu dan looping kedua menampilkan submenu di dalamnya. Artinya, seluruh menu di sidebar muncul secara otomatis menggunakan perulangan, bukan ditulis manual. Nah, yang kedua adalah looping untuk menampilkan daftar karyawan, di mana looping ini akan menampilkan semua data array yang ini, semua data array karyawan dalam bentuk tabel. Nah, variabel ini bertugas sebagai penomoran otomatis.
Nah, bagian ini adalah contoh looping data dari struct array digunakan untuk menampilkan data secara dinamis. Nah, yang kelima adalah perulangan switch case, di mana switch case digunakan untuk mengatur tampilan halaman berdasarkan submenu yang dipilih. Ini ya. Misalnya, jika pilih lihat profil, maka tampilan halaman profil. Jika pilihnya itu daftar karyawan, maka tampilannya itu tabel daftar karyawan. Nah, default di sini digunakan jika tidak ada menu yang dipilih. Jadi bagian suitcase ini dia menggantikan fungsi banyak if else dan merupakan bentuk perulangan logika pemilihan menu. Kesimpulannya, struct array asosiatif itu menyimpan data user dan karyawan. Sedangkan array kombinasi struct itu menyimpan menu dan submenu. If else itu menentukan login berhasil atau tidak. Looping for each itu menampilkan menu dan karyawan secara dinamis. Switch case itu menentukan halaman aktif berdasarkan menu yang dipilih. Baik, dari program ini tampilannya seperti ini. Jadi teman ingin masuk ke program, masukkan username dan password ini. Nah, jika username dan passwordnya benar, kita akan masuk pada programnya. Di dalam program ada profil karyawan, data karyawan, dan laporan. Dan di bawahnya lagi ada logout. Di mana di profil karyawan ada lihat profil dan edit profil. Dalam data karyawan ada daftar karyawan dan laporan ada laporan bulanan dan laporan tahunan. Sekian penjelasan dari saya.